Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Kajian Al-Anhar yang dipersembahkan oleh DKM Al-Anhar Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Kajian kali ini dengan narasumber Kiai Haji Juhri Fauzi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sharing sebagai ikhtiar kita dalam syiar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para jamaah yang hadir di lingkungan Masjid Al-Anhar, direksi atau perusahaan daerah PDAM Kabupaten Tangerang, yang insyaallah mudah-mudahan selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pegawai yang ada di lingkungan PDAM Kabupaten Tangerang, mohon maaf saya kurang piawai untuk menyebutkan satu demi satu dan memang terlalu banyak. Bila ada salah penyebutan gelar dan nama, saya khawatir nantinya akan berdampak kurang baik. Karenanya saya menggunakan bahasa muslimin dan muslimat, teman-teman para pegawai yang ada di lingkungan PDAM Kabupaten Tangerang, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, pada hari ini menjadi satu kebiasaan yang baik dari awalnya kita dulu. Ada taklim yang biasa kita lakukan, yang dihadiri oleh seluruh kalangan yang ada di lingkungan PDAM Kabupaten Tangerang, mulai dari jajaran direksi sampai kemudian teman-teman yang ada di bawahnya. Kebiasaan ini nyaris dirindukan oleh teman-teman. Ada yang ngomong kok rasanya kering padahal kerjanya di air, ya.
Padahal kerjanya di air, main air mulu, tapi kok rasanya kering gitu. Kenapa? Karena memang dalam hidup manusia itu ada 3 fase atau tahapan yang dilakukan. Yang pertama pada perkara ikhtiar. Kita itu melakukan ikhtiar itu menjadi kewajiban. Seperti perintah Allah dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kemudian lagi, wa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Itu kan semuanya perintah-perintah ikhtiar, dan banyak perintah-perintah ikhtiar. Ikhtiar itu kita sudah lakukan, alhamdulillah kita rutin melakukannya. Namun ada fase lain, ya. Apa itu yang namanya doa, ya. Itu terkadang menjadi penenang buat ikhtiar kita. Karena ketika kita melakukan ikhtiar tanpa adanya doa, sepertinya terasa gersang. Itulah yang kenapa kemudian kerja di PDAM mainnya main air, tapi kemudian terasa gersang karena doanya. Padahal juga kita sering berdoa juga, tapi kadang juga kita juga tidak pede dengan doa kita. Makanya kita suruh minta orang lain doa, gitu ya. Biasanya di taklim yang dilakukan oleh yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Anhar ini, itu biasanya ada doa yang biasa kita lakukan, dan itu menjadi penyejuk dari kegersangan itu. Kemudian ada lagi yang namanya fase isti'anah, ya. Satu model kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Setelah kita melakukan ikhtiar dan kita memanjatkan doa, maka ada yang namanya kepasrahan secara totalitas. Seperti misalnya yang sudah kita sering lakukan sekarang, ya. Kita vaksin sudah, kemudian pakai masker juga iya, kadang-kadang mata kita sampai pada pedes pakai masker mulu gitu ya. Kemudian jaga jarak juga, alhamdulillah kita jaga jarak. Nggak boleh berkerumun, alhamdulillah, ya. Apalagi nggak boleh ke masjid, seneng gitu. Emang nggak disuruh nggak ke masjid juga, gue emang udah nggak ke masjid kan gitu. Itu kita lakukan. Tapi lagi-lagi kemudian kok saya masih kena pilek, kok saya masih, katanya pas di swab saya positif. Padahal orang dulu positif senang. Iya, alhamdulillah, berarti kelalakiannya tidak diragukan gitu. Kewanitaannya juga tidak diragukan. Sekarang orang positif lemes gitu kan ya. Dari ikhtiar yang sudah kita lakukan, kemudian doa yang kita panjatkan, kita akan selalu doa, Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifa wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Walaupun kita cuma amin doang, nggak bisa doanya kan sama aja kan. Yang baca doa kemudian kita yang ngamin kan sama aja. Berarti kan kita termasuk di dalamnya. Tapi kok kemudian saya harus work from home karena positif dan sebagainya. Disitulah sebetulnya kita diuji tentang isti'anah kita. Karena tidak hanya ikhtiar, tidak hanya doa, tapi kepasrahan yang tinggi, ya. Secara totalitas kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika bagaimana mencari air buat putranya Ismail alaihi salam, ya.
ikhtiarnya dilakukan. Sofa marwah, kerja kerasnya terlihat betul, makanya dikenang dengan sebutan sa'i, kerja keras, usaha keras. Apakah tidak mungkin Siti Hajar itu tidak berdoa? Enggak mungkin enggak berdoa, pasti berdoa. Istrinya Nabi masa enggak doa? Istri Ustadz aja doanya panjang bener gitu ya. Istri Ustadz aja doanya panjang, apalagi istri Nabi. Pasti berdoanya juga luar biasa kepada Allah. Artinya dia punya apa namanya, yang namanya senjata untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya dilakukan, doanya juga dipanjatkan. Tapi karena memang belum dikasih, ya mau bilang apa? Tapi kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam, kemudian mengeluarkan air yang dikenal oleh kita sekarang Zam-Zam, kan diambil dari kata zumi, kumpul-kumpul. Itu bukan hanya sebagai hasil kerja keras, bukan hanya hasil doa, tapi itu juga merupakan isti'anah, kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ya, itu bukan semata hasil kerja keras kita, dan bukan hanya doa juga, tapi akumulasi dari ikhtiar, dari doa, kemudian menjadi sebuah kepasrahan secara totalitas ya, yang disebut dalam bahasa agama namanya isti'anah gitu ya. Mudah-mudahan segala usaha kita juga sama begitu, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, kita tinggalin rumah tangga kita, emang kita nggak doain, ya Allah saya nggak ada di rumah, anak saya kira-kira aman nggak ya? Kemarin makan ditaruh di sekolahan, ada gurunya jagain, kalau ada apa-apa saya tinggal mendelikin gurunya, anak saya kenapa begini. Sekarang kemudian di rumah aja dia, kemudian dia belajar dengan melalui online. Online mungkin belajarnya 10 menit, mainnya itu bocah lama banget, kagak berhenti-berhenti gitu kan. Sampai kita udah pulang bocah masih itu baik ya. Nah ini gimana? Kita udah ikhtiar, kita udah bekali dia ya. Kita udah bekali dia dengan segala macam ya. Maka pada saat kemudian bagaimana nanti endingnya, hasilnya, yaitulah kemudian kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat yang saya sampaikan surat Hud ayat 15 dan 16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang memilih, mencari, menyenangi, menyukai balasan dunia, kehidupan dunia ini, wa zinataha, dan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kalau memang kita inginnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kayak kita misalnya tadi salat duha. Salat duha lu rajin banget. Ya, kalau nggak begini rezeki gue ntar gimana gitu ya. Jadi dia berduha karena pengen kelanggengan rezeki. Padahal yang nggak duha juga kayaan dia kan gitu ya. Dia yang nggak duha kayaan dia. Iya, tadi saya lewat sana, itu orang kagak duha, lagi ngelus-ngelus anjing aja, rumahnya gede banget. Kagak duha, berarti kan kayaan dia. Berarti salah saya dong ya. Kemudian kerja lu ngantuk banget. Kenapa kok kerja ngantuk amat? Tahajud gua semalam. Rajin banget tahajud. Ya kalau nggak begini posisi repot, kata dia, nanti tempat kerjaan takut ada yang geser, cakep gitu kan ya. Iya, tahajud itu kan.
Karena ayatnya juga ada katanya wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Itu orang ntar posisinya jadi naik, bagus. Tadinya jabatan ini jadi naik lagi, jadi naik lagi, jadi naik lagi. Tahajudnya kenceng dia tuh, kan gitu ya. Kemudian suka derma, bagi-bagi anak yatim. Saya pernah diminta buat nyiapin anak yatim, suruh dianterin ke sebuah instansi. Kata saya, janganlah Pak, kasihan anak-anak, dibawa pakai truk, takutnya ntar gimana gitu kan ya. Emang kenapa sih Pak? Buat apa gitu? Buat kenaikan pangkat kata dia, pengen naik pangkat. Jadi yatim diambil sama dia, dibagi-bagi duit. Ini orang yang oleh Allah dalam Quran, wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Orang yang orientasi ibadahnya adalah dunia. Orientasi ibadahnya dunia. Jihad apa segala macam yang dilakukan, bukan nggak dilakukan sama dia, tapi dalam rangka apa? Dunia lagi, ya, dunia lagi. Makanya ketika dia berjihad kemudian gagal, dia kecewa betul. Apa kata Allah bagi orang-orang yang kayak begini, bagi kita yang melakukan ini? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Dikasih, enggak dikurangi oleh Allah, dibalas, enggak dirugiin oleh Allah. Ya kalau ente memang duhanya pengen apa rezeki banyak, dikasih sama Allah rezeki banyak. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Dikasih oleh Allah, enggak dikurangi sedikit pun. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dicurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali dikombe gitu ya dalam bahasa ini. Ngerti kombe gitu ya. Iya, dicatut gitu ya. Dikombe itu namanya. Ya. Dicatut atau dizolimin, enggak sama Allah. Enggak dizolimin sama Allah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha la yubkhasun, ya, enggak dicurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Cuman ayat selanjutnya, ayat 16 itu menjelaskan kelanjutan ayat ini. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka yang demikian modelnya, ibadah orientasinya dunia. Tadi kan orientasi dunia. Duha rezeki banyak, tahajud jabatan naik, gitu kan ya. Sedekah urusan beres, gitu ya. Kalau memang orientasinya itu ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu, ini isim mausul ya. Laisa lahum fil akhirati illan nar. Bagiannya bagi mereka di akhirat enggak ada sama sekali. Upahnya enggak ada sama sekali. Pahalanya enggak ada sama sekali, illan nar, kecuali neraka. Coba dilihat sambil dilihat ya di surat Hud ayat 15 ayat 16, teman-teman. Fahabita ma sana'u fiha. Kemudian terusak, terhapus apa yang dilakukan oleh mereka semua. Dan kalau nulis diusak, dihapus gitu ya. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal semua apa yang dilakukan oleh kita itu. Apa yang dikerjain sama kita batal.
Ya, saya yakin teman-teman levelnya sudah meningkat ya, mestinya ya. Dalam melakukan ibadah itu levelnya udah meningkat, bukan lagi pada perkara kalau duha pengen rezeki lancar. Nah terus gue gimana nih, kata dia, duha mau ngapain Ustaz? Duha kita yang kita lakukan itu, niatkan sekarang itu pengen sedekah atas 360 ruas sendi-sendi kita yang ada dalam diri kita. Dari kita ini kan, tubuh kita kan ada 360 sendi, yang setiap sendi itu harus diapain? Disedekahin. Coba secara jujur nih, ada teman berapa orang nih? Nggak banyak nih, takutnya ntar dibilang banyak lagi. Banyak berkerumun nih. Kalau berkerumun di masjid masalah, berkerumun di musola masalah, tapi berkerumun di kafe-kafe nggak masalah itu. Ya. Buktinya saya semalam aja pulang jam berapa ya? Jam 12, jam setengah 12. Kafe rame banget ya. Masjid rame dikit masalah, itu ya. Ini teman-teman kita apa namanya? Duha yang kita lakukan apa namanya, maaf, pada diri kita ada 360 ruas yang harus disedekahkan. Udah ada belum yang sedekah kita nih? Dari tadi sedekah kita apa coba kira-kira? Baru duha doang. Ada kotak amal? Itu paling Jumat, itu juga kalau ada sisa jajan. Iya, Jumat kalau ada sisa jajan. Kalau nggak ada sisa jajan mah enggak banyak orang yang memproyeksikan hartanya itu untuk, misalnya saya mau kalau berangkat, kalau sholat subuh saya mau masukin, enggak banyak itu. Orang yang sengaja memproyeksikan itu, yang mencita-citakan atau niatin itu dari rumah dia mau ke masjid salat subuh itu bawa, nggak ada. Kecuali memang dia bawa uang karena baliknya mau beli uduk, suruh sama bininya, ntar pulang dari masjid beli uduk ya Pak, gitu. Pasti dia bawa duit gitu. Tapi kalau buat masukin ke kotak amal nggak banyak. Bukan saya bilang nggak ada, nggak banyak. Mudah-mudahan ntar lama-kelamaan jadi banyak gitu ya. Makanya kita gantilah tuh dengan sedekah kita apa? Duha 12 rakaat atau 8 rakaat atau 4 atau paling enggak 2 rakaat kita lakukan. Malu sebetulnya kalau kita minta kompensasi dari Allah itu harta, malu sebetulnya yang kita lakukan. Itu juga belum tentu bisa ternilai ibadah yang bagus ya. Ya belum tentu bisa ternilai ibadah yang bagus. Dari niatnya mungkin udah keliru, secara syariatnya juga kita masih kadang-kadang maaf tidak khusyuk melaksanakannya. Malu kalau kita minta kompensasi, ya Allah, in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, begitu kan? Ya Allah, kalau rezeki saya di perut bumi keluarin. Padahal kalau Allah balikin tanya, kalau gue udah keluarin lu mau apain? Gitu ya. Wa in kana fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Gitu ya. In kana ba'idan faqribhu, in kana musiran fayashiru, in kana qalilan fakasiru bihaqqi du'aika, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau gue udah kasih lu mau buat apa sebetulnya? Kita juga akan kebingungan ya, akan kesulitan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi duha kita ya sudah kita niatkan untuk bersodakoh atas 360 sendi yang ada dalam diri kita. Belum apa-apanya. Untung saja Allah begitu luar maha bijaksana terhadap apa? Terhadap kita sebagai makhluk, sebagai hambanya ini. Sedekahnya masuk juga di dalamnya senyum menjadi sedekah. Waduh. Coba kalau senyum nggak masuk sedekah. Kalau sedekah itu cuman rupanya adalah kita menginfakkan harta kita gitu kan. Ternyata sedekah itu senyum pun. Atau bermanis muka ya. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, itu menjadi sedekah.
saya tadi kan masuk sini karena saya pakai peci kali ya, kemudian jadi dibilang assalamualaikum gitu ya. Security-nya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengisi pengajian ya Pak? Iya. Itu aja seneng saya, kagak dibagi duit padahal sama dia. Udah seneng saya. Saya nggak bagi duit sama security. Ditanya begitu. Kenapa? Wajhin talqin. Jadi wajah yang enak dilihatnya. Karena ada orang yang tangannya begitu kan, ini orang mukanya nggak enak amat dilihat ya, mau meriksa gitu dong, mukanya nggak ada senyum-senyumnya sekali, atau memang syarat ya kalau security mukanya dipahitin begitu ya. Nah, tapi tadi sebenarnya senyum, ngisi pengajian ya Pak Ustadz, iya silakan, itu aja udah senang, insyaallah. Jadi sedekah tuh, nih, jadi sedekah dia. Sampai di sini. Pak Ustadz, maaf jemaahnya belum pada kumpul. Iya, orang saya tahu kok, orang Zoom meeting gitu kan. Iya, itu roomnya kan enggak kalau sekarang tuh roomnya itu unlimited, enggak terbatas. Kalau dulu kan kita masuk sewa gedung misalnya sekian kali sekian apa ukurannya, kemudian berapa bayarnya, itu ada roomnya kan, ruangannya. Sekarang kita bayar roomnya nggak ketahuan, mana roomnya coba, nggak ada kan? Dari mana roomnya? Kita bayar, tapi kita nggak tahu ruangannya itu sampai mana. Makanya kata saya, nggak apa-apa. Sekarang nggak ada jamaahnya juga ngaji jadi, insya Allah. Kan kayak gitu, alhamdulillah. Senyum itu dengan senyuman, ya DKM-nya, ya. Kemudian yang lagi nyapu juga, saya juga pengen dapat sedekah. Kalau saya gantiin nyapunya, tersinggung dia. Saya bilang begini, semutnya banyak banget ya Bang ya? Iya nih, udah dianuin juga, masih ada lagi, jangan dimatiin. Enggak, saya pindahin doang tempatnya, kata dia, ke sono geser. Iya, diajakin ngomong begitu dia seneng, lagi kerja diajakin ngomong ternyata enak. Saya dapat sedekah juga loh. Negara orang dia lagi kerja, daripada kerja kita liatin begini, kita lagi begini, dia yang kerja. Kita liatin, nggak ditanya, nggak diajakin ngomong. Dia kerja diajakin ngomong tuh enak. Sama ketika naik Gojek kita atau naik Grab. Padahal kan standarnya udah, lo gue panggil datang, ntar gue masuk, gue duduk, gue mau tidur, mau apa, kan begitu, serah gue. Lu bawa aja sana, sampein gue nanti ke alamat yang dituju, beres. Aturan kaku sekali. Tapi ketika misalnya kita datang, masuk, buka pintu, selamat pagi Pak, gitu, atau assalamualaikum, lihat kondisi orangnya lah, waalaikumsalam, gitu kan. Kita lagi sibuk, ya silakan Pak, alamatnya kemana? Ya situ, udah langsung jalan. Kita tanya, nah, tinggal di mana Pak? Orang bawa mobil yang tadinya ngeremnya ngeserang jadi enak. Iya tadinya nggak enak banget bawaannya, pas kita tanya tinggal di mana Pak? Alhamdulillah. Oh iya Pak ya. Dulunya di mana katanya Pak? Saya dulunya sih di PDAM kata dia. Tapi kan bukan PDAM sini, ya PDAM. Kok sekarang jadi ini ya? Iya karena udah pensiun. Kayaknya Bapak masih muda. Iya dulu saya waktu akte kelahirannya nembak, makanya agar ada tua saya kata dia. Makanya pensiunnya lebih dulu ini kata dia. Masih segar, masih gagah. Ya udah akhirnya sekarang ada pesangon, kita bikinin rumah sama ada mobil, saya buat narik ini. Alhamdulillah ngobrol jadi nggak kerasa sampai ke tempat itu, alhamdulillah. Apalagi kemudian kita balas lagi dengan bayaran, alhamdulillah. Kembaliannya dia nyari-nyari begini kan, udah biarin nggak usah dikembaliin, buat bapak aja, alhamdulillah. Enak ya, begitu enak. Coba masuk, selamat pagi, masuk. Ini udah di mana Pak? Loh, Bapak kan tadi katanya PDAM. PDAM kabupaten Pak, bukan PDAM kota. Oh saya. Makanya tanya dong PDAM mana? Kata
kata dia, terus bapak tunjukin dong dari PDAM kabupaten. Enak nggak itu kira-kira? Enggak. Dia nggak enak, kitanya nggak enak. Nggak dapat apa-apa kita, nggak punya sedekah apa-apa. Padahal nggak tanggung-tanggung, tuntutannya sehari itu 360 sedekah. Dari 360 sendi yang ada dalam tubuh kita. Jadi duha kita itu masih belum apa-apanya buat ganti itu, kalau bahasa yang, karena belum ada bahasa lagi yang bisa dapetin buat ganti itulah sedekah. Lantas kemudian tahajud kita bagaimana? Apa nggak boleh saya minta itu? Ya silahkan, boleh aja kok. Tapi coba tolong, gitu ya. Dari tahajud yang kita lakukan, malu nggak kita kalau kita minta posisi yang mulia? Ya. Kita minta posisi yang mulia, jabatan kita naik terus. Secara ibadah-ibadah yang wajib kita saja masih banyak kurangnya. Mana yang lebih bijaksana kita? Kalau kemudian tahajud kita, lu rajin banget bayang tahajud, membayang wajib gue banyak banget kurangnya, banyak membolong. Dulu juga gue juga baru mulai membayang baru bulan lama gitu kan ya. Dulu banyak bolong-bolongnya, ya biar bisa nutupin lah itu salat-salat sunnah kita. Mana yang lebih bijaksana, kita nutupin kekurangan itu, atau kita minta kepada Allah, saya minta jabatan yang tinggi, saya minta kenaikan jabatan dan sebagainya dengan tahajud kita. Kan malu kita sebetulnya. Mestinya belum, nggak cukup ini gue bayang duha 12 rakaat, tahajud sekian rakaat, kemudian sholat sunnah awabin, sholat sunnah mutlak sekian rakaat, masih belum nutup ini sebetulnya. Buat yang Allah subhanahu wa ta'ala pardukan, wajibkan kepada kita. Nah kemudian nanti sedekah saya gimana? Biarlah sedekah saya itu bukannya buat pengen nanti saya itu jabatan saya naik. Sedekah saya biar nanti begini-begini buat saya di dunia ini, bukan. Paling kagak bisa ngademin neraka. Iya, bisa ngademin neraka aja sedekah kita. Udara panas, ya. Kalau ada yang bisa ngademin kan enak. Biar kata banyak banget makanan, banyak segala macam, udaranya nggak enak, maka nggak enak, Pak. Nah, sedekah kita buat itu buat apa? Meredam ganasnya neraka. Dengan sedekah, karena as-sadaqah tudaful bala, sedekah yang kita keluarkan menahan bala-bala itu, termasuk di dalamnya adalah panasnya neraka. Dengan sedekah itu kita ada tameng, ya, ada tameng buat kita. Walaupun mungkin bukan berarti padam nerakanya, ke kita itu bawaannya rada mendingan, rada enakan. Ya kan begitu ya? Iya, kalau kita nih dingin, udaranya dingin di salju, misalnya di Turki kita pakai jaket, emang itu saljunya jadi anget? Enggak. Turki jadi anget? Kagak. Paling kagak diri kita agak sedikit anget gitu. Emang iya sedekah lu bisa mademin neraka? Bukan mademin neraka. Neraka mah kagak bisa adem. Jadi kecilin bagaimana nggak bisa adem. Paling kagak buat lu loh, buat kita ini loh. Ini saya ngomong lah lu aja orang Tangerang kali begini ya. Buat kita ini loh. Nerakanya mah tetap panas, tapi ke kita. Bukan berarti kita juga akan full jadi adem, tidak. Paling tidak kayak tadi tuh, saya ilustrasikan, saya contohin, kita ke Turki, ya, atau ke Cina atau ke Korea, udaranya dingin, kita pakai jaket hangat. Emang nanti Cina jadi hangat? Enggak. Saljunya jadi hangat? Kagak. Paling enggak kita. Ya, gitu. Ini buat kita, gitu loh. Bukan di sini. Di sini mah baru sekedar pengen naik jabatan doang. Ya. Di sini mah baru terhindar dari telu santet doang, banyakin sedekah, terhindar telu santet, baru segitu doang.
bukan bahaya besar. Di neraka nanti kita. Ya. Santet mah paling bentaran kali santet mah. Orang kesantet salmati juga udah nggak merasa sakit kali. Iya, tapi neraka nanti. Walladzina yaknizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma Bagaimana itu? Yang Celsiusnya kepanasannya itu luar biasa, bisa melelehkan emas dan perak. Gimana badan kita? Itu bisa meredam gitu loh. Jangan hawanya jangan terlalu panas pada diri kita nanti. Makanya ada sedekah kita. Jadi niatannya itu. Pantas saja Abdurrahman bin Auf kalau dikasih nikmat tuh nangis. Abdurrahman bin Auf kalau dikasih nikmat tuh nangis. Enggak kayak kita, enggak dapat rezeki nangis. Abdurrahman bin Auf dikasih nikmat nangis. Takutnya apa? Takutnya ini gantian Allah udah didapat di dunia. Khawatir itu sebab kenapa? Nanti takutnya di akhirat enggak dapat. Kita menyaris pengennya kita kerja sekarang pengen dapat sekarang, demennya instan gitu loh, karena sering makan mie instan kita ini. Jadi instan aja kita kerjain sekarang pengen dapat sekarang, kerjain sekarang dapat sekarang. Aduh, gua kerja lama-lama di sini, dia aja yang baru udah naik, gua masih begini-begini juga gimana? Tahajud lu makanya. Oh ya dah bang tahajud, seminggu tahajud ngomong lagi sama temennya belum ada perubahan. Udah tahajud kata dia, belum ada perubahan. Ini Abdurrahman bin Auf itu nangis kalau dikasih nikmat. Sebab kenapa? Takut nanti nikmat itu cuman di dunia. Pas di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Khawatir dengan ayat tadi tuh. Makanya kalau dikasih nikmat ingat ayat tadi, nangis. Takutnya apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nggak ada bagian apa-apa di akhirat nanti kecuali neraka doang. Karena semuanya udah diambil di dunia ini. Fahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Khawatir sama itu. Enggak tahu kita nih ibadah yang kita lakukan mana ininya, apa namanya, orientasinya itu ya. Kalau ada juga jangan terlalu besar lah, jangan terlalu kuat. Enggak mustahil, apa manusia itu kan kayak gitu modelnya. Keinginan dunianya juga masih ada gitu ya. Tapi jangan terlalu kuat. Bahwa yang tadi sudah saya sampaikan, kita duha, malu sebetulnya kita belum bisa sedekah banyak. Akhirnya dengan duha itu kita menutupi sedekah-sedekah yang harus kita tunaikan. Karena begitu luar biasa, sendi-sendi kita ada 360, ini harus disedekahkan. Satu aja misalnya nggak bisa begini nih. Ada orang tangannya begini aja. Saya pernah ini saya begini aja nih, diginiin nggak bisa begini aja. Lama ini prosesnya. Berapa tahun saya ini? Saya pasdu, saya keluarin darahnya, baru bisa begini lagi, girangnya. Pas saya hitung-hitung kalau pasdu berapa duit, ternyata mahal juga ini emang ternyata ya, sendi-sendi itu. Ini baru ginian doang. Ya coba kalau kagak bisa nengok kita begini bayar berapa duit itu dah. Ada yang anggap, kemarin teman saya itu Nur Hasan, tukang pijit cucunya Naim yang di sana di Cipete. Pengantin tinggal seminggu lagi, anggap nggak berbalik begini aja. Di rumah sakit suruh operasi, bagaimana mau seminggu lagi mau jadi pengantin? Iya, ya kalau bisa ngapain, orang menganggap baik kayak ikan dicengkal mulutnya, bisa. Gimana itu ya? Ya Allah ya Karim. Itu aja sendi kalau disedekahkan udah berapa itu?
Ya, ini aja saya ngerasain, Allah lama bener, berkali-kali bolak-balik, belum lagi urut dan sebagainya. Nah, dari situ mungkin bisa meminimalisir hasrat dunia kita dengan ibadah yang kita lakukan. Bukan berarti ngilangin, nggak bisa, kita juga nggak, susah gitu ya, nggak nggak bisa dibohongin kalau kemudian kita malam tahajud nangis-nangis gara-gara mikirin dunia, nggak bisa dibohongin, pasti kita mikir. Salah satunya yang kita pikirin dunia. Aduh, ini bagaimana ini ya, takut di PHK begitu ya, gitu. Takut di PHK atau apa, aduh gimana ini ya Allah, gitu ya. Anak mana masih pada kuliah lagi nih, sedang banyak-banyaknya ini kan gitu ya, nggak bisa dibohongin itu. Tapi mungkin jangan terlalu dominan ke situnya. Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinatah. Jangan terobsesi hanya pada perkara dunia saja. Ingat bahwa ada urusan yang lebih besar yang bakal kita alami nanti di akhirat. Makanya Siti Khadijah itu 2/3 hartanya kan yang di Mekah itu kan punya Siti Khadijah. Konglomerat, kalau 2/3. Kalau Khadijah mungkin ada sekarang, PDAM mungkin sahamnya dia semua yang punya kali itu. Ya, beliau semua yang punya. 2/3 kekayaan kota Mekah itu Siti Khadijah punya. Nikah dengan Rasulullah SAW bukan tambah hartanya, malah sampai di akhir hayat beliau bajunya itu ada 83 tambalan. 80 lebih tambalan nih. Baju kalau 80 lebih tambalan, banyakkan tambalannya, banyakkan bajunya gitu. Baju abang nih ada 80 tambalan, kira-kira baju apa tambalan nih? Lu mau bukan baju, ini mah tambalan semua. Kalau ada 1, 2 baru baju itu masih namanya. Kalau 80 tambalan, ini bukan baju. Topok lu jahitin ini makin gitu. Terus Siti Khadijah sampai kayak gitu. Sampai kemudian Siti Khadijah mau meninggal, itu kan dikisahkan oleh begitu Rasulullah mengenang bagaimana Siti Khadijah. Rasul pulang dari dakwah, lagi nyusuin Fatimah, yang keluar bukan air susu, darah. Ya. Kalau pikir-pikir, masa sih Nabi nggak pantas nerima bagian di dunia? Ya, kayak kita ngelihat orang ibadahnya rajin banget, sampai sengsara begitu di dunia. Itu aja kita nolak, apalagi kita Nabi. Masa Nabi begitu? Sampai nggak keluar air susunya, yang keluar darah. Fatimah sering minum darah emaknya Khadijah. Segitunya itu ya. Begitu khawatir, pengen, dia takut dalam kubur, Siti Khadijah pengen dibungkus kain kafannya itu dengan sorban Rasulullah SAW yang biasa nerima wahyu. Jadi saking takutnya dengan kuburan, dengan alam kubur itu, Siti Khadijah pengen dibungkus, dikafani pakai sorbannya Rasulullah. Akhirnya kan datang Jibril kemudian membawakan kain kafan, ada 5 kain kafan. Pertama untuk Khadijah, kemudian untuk Rasulullah, kemudian untuk Fatimah, kemudian untuk Ali, yang kemudian untuk Hasan. Lah Husain mah enggak ada, kata Jibril enggak ada, karena Husain enggak dikafani dan tidak dimandikan. Itu kan dibantai di medan Karbala. Sampai kemudian Siti Khadijah belum meninggal tuh mesen kepada Nabi, ya. Kalau memang nanti dalam dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dibutuhkan, ya, sesuatu ada yang dibutuhkan, masih butuh, Nabi nggak ada nih, maka Siti Khadijah rela digali kuburnya
minta kuburannya minta digali. Buat apa? Ambil tulangnya. Buat apa? Bikin jembatan dari tulang. Jadi kuburan Khadijah diminta untuk digali buat jembatan tulang belulangnya. Buat apa? Buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Padahal kan ibadahnya apa segala macam masih itu dirinya karena merasa kurang, takut kurang gitu. Buat nanti di akhirat itu takut kurang. Bini kita kalau pada mesinnya gimana Pak? Kalau gue mati jangan kawin lagi lu ya, katanya gitu. Kalau lu kawin pokoknya gue mediin terus malam-malam kata dia. Gue godain terus, gue mediin kata dia. Iya. Belum apa-apa udah niat jadi setan dia kan. Iya, banyak orang niat jadi setan. Pokoknya kalau lu kawin lagi gue mediin lu kata dia. Lah, yang tukang mediin makan setan ya. Jadi dia mau mediin gua, pokoknya gua godain terus lu lagi sama bini lu yang muda, gua mediin terus. Nah, niat-niat jadi setan. Lihat dia Khadijah udah nggak punya apa-apa. Kalau memang masih dibutuhkan untuk agama, gali kuburan saya. Apain tulangnya ambil buat apa? Buat bikin jembatan. Ini kan sebuah kiasan sebetulnya ya. Ya, sebuah kiasan, lebih condong pada kiasan. Kalau masih ada yang bermanfaat dari diri saya, pakai. Ambil silahkan. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya orientasi ibadah kita tidak levelnya tidak rendah lagi, karena dunia itu level rendah gitu ya. Dunia itu kan rendah. Kenapa namanya dunia? Karena dia rendah di bawah. Ya. Levelannya terlalu rendah, sayang. Kalau kita melakukan tahajud tapi levelannya levelan rendah, ya. Hanya untuk meraih dunia, nggak usah tahajud, dapat dunia, ya. Nggak usah tahajud, ngepet nggak bisa. Ngapain tahajud? Ya, ya iya kan begitu ya. Kalau mau nyarinya dunia gitu. Jadi jangan kita jual, inilah jangan kita jual sesuatu yang mahal ya, dengan sesuatu yang murah. Ya. Jangan kita jual nih, ini kan mahal banget tuh, bisa tahajud itu kan mahal banget loh. Sekampung itu enggak semua orang bisa tahajud. Itu kan mahal banget. Kenapa kok kita jual dengan harga murah? Kita mau jual dengan dunia ini. Duha bukan harga murah, mahal. Ya, kita bisa nyantunin yatim, fakir miskin itu bukan harga murah, mahal sekali. Kalau kemudian buat beli yang murah, salah. Masa jual emas beli rumput? Salah itu. Orang jual kebun aja beli ranjang salah, jual kebun beli motor salah. Kalau jual motor beli kebun masih benar. Tapi jual kebun buat beli motor itu udah salah. Makanya jangan jual sesuatu yang begitu berharga dengan sesuatu yang rendah, yang murah. Saya rasa itu ya. Karena teman-teman juga masih mau aktivitas lagi ya. Nah, kalau ngaji konsumen gimana ngelayaninnya? Nah, ngaji terus ya. Saya rasa cukup ya. Nggak ada tanya jawab kali ya? Ada? Ada. Ya udah, kalau nggak ada tanya jawab, alhamdulillah, jadi nggak susah-susah jawab gitu kan. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya senang, ya, semuanya masih tinggi giroh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan bacakan Fatihah Ummul Quran buat instansi ini ya, buat tempat ini di mana kita berikhtiar, di mana kita berjihad, di mana kita berusaha untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
para pemimpin kita, para teman-teman kita, bawahan kita, termasuk keluarga kita, ahli kita semuanya. Allah jaga, Allah lindungi. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مولانا يا معبود حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلينا وتلامذينا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.